Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan di dalam renungan harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Doa saya semoga baik dan saudara tetap sehat di dalam penyertaan kasih Tuhan. Seminggu telah berlalu dan kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya di dalam hidup kita dalam sepekan ini. Kiranya Tuhan selalu menolong dan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita, di setiap hari-hari yang kita lalui di dalam Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, memimpin, dan selalu memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Kami boleh memasuki akhir pekan di tanggal 12 Agustus hari ini. Tuhan, kami mau kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini dan juga terus di sepanjang kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terangilah hati kami dan bukalah pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 12 Agustus 2023 tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 20. Dalam bahasa Batak, Pangukapun Tolu ayat 20. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Idama, najongjong doau di jolo pitui manuktuhi, ia adong na manangihon suaraku, dohot mangukap pitui, bongot maau tu ibana. Mangan maau rap dohot ibana, jala ibana rap dohot au. Lihat, aku sendiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Suam-suam kuku. Sering sekali kita mendengar kalimat ini. Tentu kalimat ini yang menggambarkan sesuatu yang tanggung, tidak sempurna. Iman yang suam-suam kuku tidaklah baik. Iman yang suam-suam kukulah yang terjadi kepada jemaat di Laodikia, salah satu jemaat di Asia Kecil. Tuhan tidak suka iman jemaatnya yang suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu tidak dingin, tidak panas. Sehingga dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mungkin banyak di antara kita yang seperti jemaat di Laodikia ini. Iman kita terkadang panas, terkadang menggelora, menggebu-gebu dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, terkadang kita merasakan kehampaan, dingin, dan seolah-olah tidak bernyawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menginginkan kita beriman yang tanggung, suam-suam kuku. Tetapi hendaklah kiranya kita beriman yang teguh, pasti, tetap, dan hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Firman Tuhan berkata demikian. Dan di dalam ayat 15 dalam pasal 3 ini dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Setiap kita harus bisa memastikan diri kita berada di mana. Apakah kita benar-benar beriman yang teguh dan tangguh, atau beriman yang setengah
atau bahkan ragu. Hari ini kita diingatkan saudara untuk tidak pernah goyah, untuk tidak pernah meragukan kasih penyertaan Tuhan. Bagaimanakah caranya kita untuk dapat beriman teguh dan tangguh di dalam kehidupan? Tentu kita harus menghadirkan Tuhan senantiasa di dalam hidup kita dan percaya hanya kepada Dia, meletakkan seluruh kehidupan dan harapan-harapan kita hanya kepada Tuhan saja. Dalam ayat 18 juga dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Apa yang mau dikatakan di sini adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan itu adalah sempurna. Dia seperti yang telah dimurnikan dalam api adalah iman kita. Mungkin kita diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan yang berat. Tetapi pergumulan dan persoalan itulah yang membentuk kita menjadi pribadi yang hebat. Agar engkau menjadi kaya, artinya kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Kita mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Setiap orang yang telah menyelesaikan pertarungan iman dan dia menjadi pemenang, tentu menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Pakaian putih adalah lambang kemenangan. Agar kita menjadi pemenang di dalam kehidupan dan kita terus bertahan menjadi juara di dalam kehidupan ini, marilah kita menghadirkan Tuhan. Tuhan ada dekat dengan kita. Dalam renungan kita pada hari ini, Tuhan berada di muka pintu dan Dia sedang mengetuk. Jika kita mendengarkan ketukannya, kita mendengarkan suaranya dan membuka hati kita, membiarkan Allah masuk di dalam kehidupan kita, menyertai kita di dalam segala aktivitas, niscaya segala sesuatu yang kita kerjakan pasti berhasil. Amin. Jika kita membukakan hati dan membiarkan Allah hidup di dalam kehidupan kita dan kita hidup bersama-sama dengan Dia, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak akan membuat kita goyah, tidak akan membawa kita kepada kebinasaan. Karena itu saudaraku, sambutlah Tuhan dalam hidupmu dan hiduplah bersama Tuhan sampai Maranatha tiba. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam iman yang teguh kepadamu. Jangan biarkan kami beriman yang tanggung, beriman yang suam-suam kukuh. Tetapi biarlah kiranya Tuhan, berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami, baik itu kesulitan, sakit penyakit, beban hidup dan lain sebagainya, membuat kami menjadi pribadi yang kuat, seperti perhiasan yang telah dimurnikan oleh api. Biarlah kami menjadi permata yang berharga di mata Tuhan, karena pergumulan itu adalah proses pemurnian iman kami. Mampukan kami untuk tetap bertahan, untuk tetap teguh kepadamu Bapa, supaya kami beroleh kemenangan yang kekal. Jangan biarkan kesulitan hidup, goncangan dunia menggoncang hati kami, tetapi biarlah berbagai pergumulan itu membuat kami tetap menjadi pribadi yang tangguh. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam berbagai aktivitas pada hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan, kami dimampukan untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan juga jalan keluar bagi saudara kami yang bergumul dan berjuang. Dan bagi mereka yang sedang berduka cita, berikanlah kekuatan hati dan penghiburan yang kekal daripadamu. Bagi saudara kami yang sakit, kiranya imannya tetap teguh kepada Tuhan untuk berharap kepulihan dan kesembuhan. Karena Engkaulah yang sanggup menyembuhkan kami dari berbagai sakit penyakit dengan sempurna. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami hari ini dan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.